Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Tentunya di hari libur ini penuh dengan keceriaan, dengan kebahagiaan yang mana kemarin dapat cuan-cuan ya di Cardano. Ya sekarang pada berlibur ya. Mudah-mudahan libur Anda sukses ya, pada ketemu sahabat, ketemu teman, terutama ketemu saudara yang tadi masuk ke kebun binatang yang bergelantungan itu ya. Dibawain pisang belum? Kasih cucu belum? Aduh, tentunya semangat Anda ya. Kita dalam bermain kripto santai aja, slow ya. Di grup Mas Bro di Telegram itu grup-grup yang slow, yang santai-santai saja. Nggak usah ketebak-ketebuk ya. Rezeki sudah ada yang atur. Kalau memang rezeki kita nggak akan kemana. Yang mana juga kita harus waspada, harus berhati-hati. Terutama untuk pemula, jangan asal masuk meme coin yang lagi terbang tinggi. Buat apa? Anda tinggal dibantingnya saja. Kita cari yang pasti-pasti aja, yang tidak berisiko-risiko. Hari ini langsung saya akan bahas koin Cardano. Nanti di mana titik masuk dan titik jualnya. Titik jualnya saya rasa sudah tanggung nanti bull market tahun depan, tahun 2024, akhir tahun. Juga nanti di belakang video akan saya suguhkan banyak-banyak berita yang mengarah persetujuan ETF support sudah akan segera disetujui nanti di tanggal 10, karena sekarang sudah membicarakan hal pajak. Menurut analisa Mas Bro, kalau pajak saja sudah mulai bicarakan ya berarti kondisinya sudah akan disetujui ya, mana kita akan bahagia, akan cuan bersama. Di tahun 2024 ini adalah tahun yang kita nanti-nantikan dari tahun 2021, waktu penurunan hingga sekarang, dan waktu Fed yang selalu menaikkan dengan gencar-gencarnya suku bunga membuat kantong kita kering. Sekarang akan print money, akan kucurkan dana lagi dengan pemangkasan suku bunga, otomatis akan mengucur ke market. Makanya saat sekarang planningnya untuk masuk, walaupun telat sedikit nggak masalah. Yang baru mengikuti channel Mas Bro tentunya banyak yang telat, yang mana sekarang sudah dapat ratusan persen, bahkan 300% ya dari Cardano ini. Nanti masuk Cardano nggak jadi soal. Cardano salah satu koin yang akan masuk ATH, yang investornya banyak, yang punya charles, akan desentral, kerjasama dengan Polkadot. Inilah koin-koin blockchain yang handal, yang nomor wahid tentunya orang cerdas, orang pinter di Singapura sama Jepang. Nomor satu adalah investasi di Cardano. Dibilang bahwa BTC-nya Asia itu Cardano, dia invest sampai jangka panjang 10 sampai 20 tahun. Maka kita nggak perlu takut, apalagi dengan market cap yang sudah gede, artinya banyak yang percaya di koin ini ya, daripada koin yang nggak jelas. Kalau kita mau masuk sekarang, yang penting untuk ATH saya rasa masih jauh, belum ketinggalan banget ya, nggak masalah. Juga nanti nunggu bagaimana nanti Januari Februari. Jika ada penurunan, silakan masuk Cardano, koin yang sudah jelas, yang dipastikan akan terbang di bull market, daripada koin yang belum jelas ya. Kalau lihat daripada RSI ini sudah kondisinya di atas ya, titik jenuh untuk beli, dan sekarang sudah mulai pada penjualan, order sell sudah mulai berjalan, sudah mulai TP-TP. Tapi kelihatannya nggak akan TP semua, nggak akan dihabiskan sampai harga turun lagi. Pokoknya kalau ada penurunan, ambil saja. Karena penurunan berapapun nggak ada yang tahu, itulah gunanya kita DCE, cicil-cicil. Nanti kalau RSI mungkin sudah menyentuh di areal yang garis titik-titik ini, silakan Anda masuk aja, blebek ya, jangan ragu-ragu, hajar saja. Kalau koin yang bagus-bagus, hajar saja, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Beda kalau koin-koin yang acak kadut, yang nggak karuan, pam-paman sesaat, belum jelas historinya bagaimana. Kalau ini historinya waktu tahun 2021 pas di ATH pertama itu 34.000 ya, kemudian ATH kedua itu mencapai 43.000, artinya koin ini selalu ada masuk ATH. Nggak perlu ragu, nggak perlu takut ya. Bagaikan Anda kalau jatuh cinta sama Randa, langsung saja I love you. Masalah ditolak urusan belakangan ya. Laki-laki nggak masalah, mati satu tumbuh 1000. Cari lagi yang gadis banyak ya. Kalau ditolak janda ya udah janda berlaku lagi. Bercanda ya. Ya bener nih, janda berlaku lagi ya, yang perawan aja banyak. Tapi selangkah lebih maju, aku itu janda tuh mantap tuh. Banyak yang di grup ini ya, orang-orang bujang. Makanya ini yang janda-janda ini masuk ke grup telep ini, soalnya itu banyak duren-duren ya, banyak duda keren, bukan duren
hanya duren ya, tapi akan tetapi bujang-bujang yang banyak uang, cakep-cakep, tapi mentalnya mental tempe, nggak berani sama perawan katanya ya, pengennya sama yang agak lebar dikit sama Randa. Aduh, aduh, kok bahasnya jadi bahas Randa ini yang namanya enjoy saja, santai saja, nggak perlu kita apa namanya menggebu-gebu cembetut kayak batu aja. Ya kripto nggak taunya tipu menipu ini santai saja. Wong ini bicara apa sih? Bicara apa? Bisnis apa? Onde-onde, bakso, tempe, ya pantai pijet. Enggak kan? Bisnis apa? Angin. Abeb-abeb ya, angin saja, tumbang-tumbangan uang ya, gak ada bedanya dengan lotre saja. Itu dipakai om Mas Bro, dapat Gaspi ya, Gaspi Charles yang dapat sama Ripple ya, dapat Gaspi ETH dapat ya, kita yang melongo ya kayak lalat hijau nungguin kalau ada yang tumbang-tumbangan uang, kalau kita masuk di bawah mereka yang masuk di atas kita sikat kan begitu, sikat-sikatan, tempel-tempelan, cubit-cubitan ya, tipu menipu kripto ya, gemblong ya, mana banyak yang sangkut, kasihan di grup Telegram, pemain kecil, pemain receh, isinya sangkut mulu ya, tiap hari adanya pasien-pasien pada tepar, bagaimana itu urusannya. Makanya masuk koin-koin yang bagus-bagus. Koin-koin sudah dikasih koin PP yang jelas market capnya sudah puluhan triliun, tahu-tahu ada yang gambarnya PP, ikut masuk saja ya. Itu yang PP-PP palsu, PP-PP cacing. Kok kalah dengan Bong ya? Sabar, ini kan lagi bermain antara Bong ya, Bom apa Bong sama itu apa PP lagi beradu ya. Nanti kalau suatu saat ambil ancang-ancang PP, hajar PP masuk terbang tinggi, bonnya baru melesek, ini lagi beradu. Juga kelihatan banget kalau PP itu gak akan diturunkan terlalu dalam, gengsi mempertahankan paus itu, karena ini paus sama paus Solana ya sama paus ETH lagi berantem beradu, nanti pemenangnya mana. Yang jelas ETH, kalau Solana itu nanti kalau udah terbang tinggi ditinggal dibanting, larinya ke ETH lagi, jauh dong, pasti akan pilih ke ETH nanti lama-lama ya. Ini yang mau masuk Cardano, cicil-cicil boleh, karena turun penurunan gak ada ngerti ya. Umpamanya naik-naik dikit ya nggak apa-apa, kalau nanti keburu turun dibanting ya nggak masalah, masuk lagi. Yang ngapain lagi, nunggu kapan lagi? Apa yang mau kita tuh, ini waktunya bull market, bagaimana kita mau nunggu jatuh ya? Jatuh nanti nggak seberapa, nggak mungkin turun di bawah lagi, karena yang whole ini ketika TP itu nggak mungkin TP 100% dihabiskan nggak ya. Langsung kita masuk ke ranah berita, yang berita ini sangat mantap tentunya, komplit di sini ya, ada Ripple juga, saya lengkap di sini, Google keprok saya uraikan semua ya. Eksekutif Ripple ungkap prediksi perubahan lanskap kripto di tahun 2024 ya, seperti apa kita lihat ya. Ini Stuart Alderoty, petinggi Ripple, telah memberikan prediksi yang mengejutkan tentang masa depan kripto, termasuk kemungkinan penyelesaian gugatan hukum dengan SEC dan tantangan regulasi yang akan dihadapi ya. Jadi Stuart Alderoty ini ya, Chief Legal Officer Ripple, memprediksi bahwa gugatan hukum yang berlarut-larut antara Ripple dan SEC di Amerika Serikat mungkin akan menemui titik terang pada tahun 2024. Dia mengkritik strategi regulasi melalui penegakan hukum yang terus-menerus diterapkan oleh SEC yang menurutnya dapat berdampak negatif bagi industri kripto ya. Alderoty juga menekankan bahwa peran yudikatif akan sangat penting dalam membatasi tindakan berlebihan SEC. Dia memperkirakan bahwa konflik hukum yang berlangsung bisa meningkat menjadi pertarungan di Mahkamah Agung AS. Ini menunjukkan bahwa Ripple berharap keputusan pengadilan dapat memberikan kejelasan hukum yang lebih baik untuk kripto ya. Jadi tenang saja dalam hal regulasi. Alderoty berpendapat bahwa para pembuat undang-undang di AS akan mencapai konsensus tentang perlunya regulasi kripto, namun dia memperingatkan bahwa perbedaan pendapat dalam implementasi bisa mengakibatkan kebuntuan legislatif. Hal ini dapat membuat perusahaan kripto di AS dalam posisi yang rentan, sementara negara lain maju dalam kejelasan regulasi dan inovasi. Mantep ya, yang negara lain tetap maju, Amerika mau blesek mau ambruk-ambruk, bodo amat ya. Ini mengenai yang kelihatannya ETF support akan segera disetujui, bahwa Grayscale membahas efisiensi pajak dari ETF Bitcoin Spot, yang mana berarti kalau sudah mulai dibahas pajaknya ETF Bitcoin Spot ya, kalau ada asap kan pasti ada api. Apa kebalik ya. Jadi Grayscale yang
para pemain besar lainnya sedang memperdebatkan efisiensi pajak dari ETF Bitcoin Support dengan keputusan penting yang diharapkan pada awal tahun 2024. Mari kita selami lebih dalam sedalam samudra. Grayscale, perusahaan manajemen aset, tengah menelaah dampak pajak yang mungkin timbul dari ETF Bitcoin Support. Mereka menegaskan bahwa Grayscale Bitcoin Trust GBTC beroperasi sebagai generator trust yang berarti pemilik aset, dalam hal ini Bitcoin, bertanggung jawab atas pajak. Hal ini berbeda dengan dana mutual di mana jualan aset untuk memenuhi penebusan saham bisa menimbulkan kewajiban pajak bagi investor ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang, ini juga hari libur juga ya. Baru-baru ini Grayscale mengklarifikasi melalui X bahwa penjualan Bitcoin untuk penghasilan kas tidak akan mempengaruhi investor retail GBTC. Dari segi pajak, mereka sedang berupaya mendapatkan persetujuan regulasi untuk menaikkan status GBTC ke NYSE Arca. Wah, pokoknya udah cukup banyak yang saya sampaikan ya. Saya rasa cukup, masih mending kita masuk ke Cardano. Yang mantap tentunya ya Cardano, ataupun ada untung 438 juta US dollar di tengah lonjakan pertumbuhan ekosistem sebesar 880%. Wow, mantap jaya. Makanya cari koin-koin yang jos ganjos seperti ini, nggak usah takut macam-macam, pasti akan cuan, pasti akan kita kaya, karena koin yang berfundamental, yang bagus, yang betul-betul memenuhi syarat segalanya, nggak ada namanya keburukan lagi. Saya rasa nggak ada berita miring juga mengenai Cardano. Mantap saja kalau masuk Cardano, mumpung harganya masih di bawah 10.000. Nanti ketika sudah 20.000, Mas Bro suruh bahas lagi, gua bantai sekalian saja ya. Dalam sebuah fenomena yang mengejutkan pasar kripto, Cardano ada berhasil mencatat pertumbuhan ekosistem hingga 880%. Lonjakan ini tidak hanya meningkatkan total nilai yang terkunci TVL di Cardano menjadi 438 juta US dollar, tetapi juga menarik perhatian global terhadap potensi yang dimilikinya. Jadi apalagi yang Anda tunggu? Masuk aja Cardano, nggak perlu takut. Kapan Mas Bro? Sekarang boleh, nunggu turun boleh kalau turun ya. Kalau nggak turun ya cerita lo. Kekuatan ada token asli Cardano menjadi sorotan utama dengan kenaikan signifikan yang terjadi sejak awal tahun ini. Lonjakan nilai Cardano ada. Menurut laporan Devi Lama, Cardano telah menunjukkan performa yang luar biasa sejak awal tahun 2023 dengan TVL yang melonjak dari 500 juta US dollar menjadi 438 juta US dollar. Ini merupakan pertumbuhan yang mencengangkan sebesar 880%. Wow. Token asli Cardano ada juga mengalami kenaikan yang tidak kalah spektakulernya dengan Colar Kaler itu. Kok Colar Kaler itu yang di celana ya. Peningkatan sebesar 166% sejak Oktober 2023. Jumlah token ada yang terkunci dalam ekosistem Cardano meningkat secara dramatis ya. Mantap. Ini perlu Anda punya ya. Dari 199,65 juta token pada Januari, angka tersebut melonjak menjadi 681,62 juta token. Ini menandakan peningkatan bersih sebesar 243%, sebuah angka yang menegaskan dominasi Cardano di pasar kripto. Wow. Jangan takut, jangan ragu, yang namanya Cardano ini pasti mantap jaya. Anda kan pinginnya yang receh, yang murah, ada masuk Cardano, Matic, yang udah jelas-jelas gitu aja, nggak usah yang model-model. Kalau meme coinnya ya PP, jangan PP ya. Saya rasa cukup untuk menemani Anda di sore ini ya. Tidak ada video lagi untuk malam ya, sampai cukup 3 aja, nanti lama-lama 2 dan selanjutnya 1 ya. Saya rasa sudah cukup belajar banyak. Jangan tanya-tanya rekom koin yang di grup-grup ini. Aduh, bagaimana setiap hari saya rekomkan koin, saya review koin, artinya apa? Anda nggak nonton, tahu-tahu dicekoki di bibir saja ya. Pengen koin langsung cekokin di bibir ya. Belajar pelan-pelan, perlu waktu ya. Pembelajaran nggak sebentar, nonton video dulu, video nggak ditonton, tahu-tahu minta koin di grup Telegram, artinya langsung cekokin di bibir ya. Kalau bibirnya bibir perawan nggak apa-apa, saya sedot shot begitu ya. Ini bibirnya bibir sudah hitam banyak rokok gitu, Mas Bro ya, tobatlah, nggak mau. Aduh, sudah cukup. Nanti kemana-mana larinya nggak ada ujung ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah, banyak dosa. Semua ini di sini hanya canda, tidak bermaksud menyinggung sana sini, terutama Randa ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf betul ya. Sorry ya. Ini semua hanya candaan saja, nggak menyinggung Randa, nggak ya. Nggak menyinggung Randa, nggak. Tolong, mohon maaf ya. Mudah-mudahan info Cardano ini bisa menjadikan Anda untuk pertimbangan Anda untuk investasi yang
baiknya Anda ambil, yang perlunya Anda tendang. Sudilah kiranya yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.